Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Materi kali ini mengenai rumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sub pokok bahasan pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 3. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang dan kita ingat, seperti yang diucapkan oleh proklamator Indonesia Insinyur Soekarno yang terkenal dengan sebutan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pembentukan BPUPKI, bangsa Indonesia mengalami sejarah panjang dalam melawan penjajah. Setelah kekalahan Belanda dalam Perang Asia Timur Raya, bangsa Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Beberapa kebijakan Jepang yang menimbulkan penderitaan rakyat diantaranya 1. Pelaksanaan kerja paksa atau rodi yang menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim ke Burma untuk melaksanakan pekerjaan berat dalam kondisi yang buruk. 2. Pengambilan paksa berupa makanan, pakaian, keperluan hidup secara paksa dari keluarga-keluarga Indonesia. Dan yang ketiga, perbudakan paksa dengan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Janji Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Semboyan Jepang yang terkenal, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia tidak sesuai dengan kenyataan. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu meliputi Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Melihat hal itu, pada masa peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dogoritsu Yunbi Kiyosake atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI, untuk menyelidiki usaha-usaha penyelidikan kemerdekaan. Janji Jepang membentuk BPUPKI diwujudkan pada tanggal 29 April 1945 dengan anggota berjumlah 62 tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Pimpinan BPUPKI ditunjuk Dr. KRT Rajiman Widyadiningrat dengan Ketua Ichi Bangase Yoshio dari negara Jepang dan Raden Panji Suroso. Sidang BPUPKI. Setelah dibentuk, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni membahas tentang dasar negara. Yang kedua, sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, sidang tidak resmi dilaksanakan pada masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dipimpin oleh anggota BPUPKI Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Ciusangi, kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Rumusan Dasar Negara Muhammad Yamin. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin secara lisan mengusulkan 5 dasar negara sebagai berikut. 1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Adapun rumusan dasar negara Muhammad Yamin, di samping itu Muhammad Yamin juga mengusulkan konsep dasar negara secara tertulis sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan persatuan Indonesia. 3. Rasa persatuan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang kebesaran dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang dilakukan oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan usulan dasar negara dengan rumusan sebagai berikut. 1. Perumusan persatuan. 2. Kekeluargaan.
3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan sosial. Adapun rumusan dasar negara Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara berbentuk filosofi Grootschek atau Weltanschauung yang merupakan fundamen filsafat pikiran jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka. Rumusan yang diusulkan sebagai berikut: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau berkemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berbudaya. Anak-anak semua yang kami cintai, selanjutnya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada masa akhir persidangan pertama, Ketua BPKI membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang bertugas mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Dalam perkembangannya nanti, panitia ini membentuk panitia 9 yang bertugas menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Adapun keanggotaan panitia 9 yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Suparjo yang mewakili golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abikusno Cokrosuyoso mewakili golongan Islam. Rumusan dasar negara Piagam Jakarta hasil kerja panitia 9 berupa mukadimah yang dinamakan Piagam Jakarta dibawa ke sidang kedua BPUPKI dan pada tanggal 14 Juli 1945 mukadimah tersebut disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya anak-anakku semuanya mengenai pembentukan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia didirikan oleh Jepang setelah BPUPKI melaksanakan tugasnya pada tanggal 7 Agustus 1945 dan pada tanggal 18 Agustus 1945 Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat sebagai ketua dan wakil ketua. Anggota PPKI seluruhnya berjumlah 27 orang. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan menyatakan kemerdekaan tanpa tergantung pada Jepang. Dan seperti yang kita ketahui, Soekarno didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Adapun sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dengan hasil sebagai berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 45. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Adapun rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang ini yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sekian dan terima kasih.